Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sehubungan dengan adanya fitnah melalui video yang dibuat oleh orang-orang Wahabi dan mengatasnamakan NU garis lurus seputar hukum kenduri, hidangan kematian dan lain sebagainya, karena banyak pertanyaan, tabayun, klarifikasi dari para sahabat, para ulama di mana-mana, maka di sini kami akan menjelaskan hukum kenduri, hidangan kematian, atau kalau di Sulawesi disebut dengan makanan barakah, kalau di daerah Jawa bagian timur disebut dengan berkat. Kami jelaskan secara tuntas berdasarkan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, kitab yang dikaji di pesantren secara tuntas. Dan ini sajian kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan fitnah keji Wahabi seputar tradisi kenduri, barakah, berkat, dan hidangan kematian. Ada dua pendapat mengenai hukum kenduri, barakah, dan hidangan kematian selama 7 hari. Pertama, pendapat yang mengatakan sunnah. Pendapat ini diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Al-Khattab, beberapa sahabat, dan difatwakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan guru para ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Banten. 2. Pendapat yang mengatakan makruh tanzih. Pendapat ini difatwakan oleh banyak ulama fuqaha mazhab Syafi'i, seperti Syekhul Islam Zakaria Ansari, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, Al-Khatib, dan lain-lain. Pendapat pertama, tradisi selamatan 7 hari berlangsung sejak generasi sahabat. Hal ini seperti diriwayatkan dalam kitab Al-Matalibul Aliyah, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan Imam Tawus, seorang ulama tabi'in, yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia akan diuji di alam kubur selama 7 hari. Karena itu kaum salaf menganjurkan sedekah makanan untuk mereka selama 7 hari tersebut. Tradisi selamatan 7 hari tersebut berlangsung sejak generasi sahabat. Hal ini seperti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawiril Fatawi, juz 2 halaman 194, di mana beliau menjelaskan tradisi selamatan 7 hari berlangsung sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum sampai abad ke-10 Hijriah. Hal ini, hidangan kematian, difatwakan juga oleh guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Dalam kitab tersebut, halaman 281, Syekh Nawawi menjelaskan tentang anjuran sedekah untuk mayit selama 7 hari, pada hari ketiga, hari ke-7, ke-20, ke-40, ke-100, dan haul setiap tahunnya. Ada juga hidangan kematian menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim bahwa apabila ada keluarganya meninggal, Aisyah radhiyallahu anha menyuruh dibuatkan kuah tepung dicampur madu, lalu dituangkan ke bubur, dan menyuruh keluarga dan orang-orang dekatnya untuk makan. Ada juga hidangan kematian menurut Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika akan meninggal dunia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berwasiat agar para pentakziah diberi makan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah, juz 5 halaman 328. Dan di dalam kitab Idhaful Khiyaratil Maharah, karangan Imam Al-Busiri, juz 3 halaman 289. Pendapat kedua, dikatakan
bahwa keluarga duka cita membuat makanan dan mengumpulkan orang untuk memakannya, hukumnya adalah bid'ah yang tidak sunnah alias makruh tanzih. Ini diterangkan di dalam banyak kitab-kitab fikih Syafi'i, seperti dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini juz 1. Kemudian dalam kitab Hasyiyatani Al-Qulyubi wa Umairah, hasyiyah terhadap kitab Minhajut Talibin. Juga dalam kitab I'anatut Talibin juz 2 halaman 241. Juga di dalam dan kitab-kitab yang lain. Tentu walaupun ini hukumnya makruh, seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 2 halaman 7, beliau mengatakan menggelar selamatan kematian 3 hari, 7 hari dan lainnya jika dilakukan karena tradisi dan untuk menolak fitnah, maka diharapkan mendatangkan pahala bagi yang menggelarnya. Artinya walaupun makruh itu tetap berpahala. Dan perlu diketahui bahwa hukum makruh kenduri 7 hari tersebut tidaklah bersifat mutlak. Karena apabila makanan yang dihidangkan dalam selamatan kematian merupakan kontribusi dan sumbangan dari masyarakat sekitar, maka hukumnya tidak makruh. Seperti tradisi masyarakat kita di Indonesia. Ini seperti disampaikan oleh seorang mufti besar ulama Syafi'iyah di Irak yang wafat beberapa tahun yang lalu, Syekh Abdul Karim Bayyarah atau Syekh Abdul Karim Muhammad Al-Mudarris, dalam kitabnya Jawahirul Fatawa juz 1 halaman 178. Ada pandangan lain bahwa selamatan kematian yang telah menjadi adat istiadat atau tradisi boleh dilakukan menurut Imam Malik dan tidak makruh, dan pandangan ini memberikan keringanan kepada kita. Ini seperti disampaikan oleh ulama kita Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani dalam kitabnya Fathul Alam juz 3 halaman 218. Nah, kemudian demikian menurut Syafi'i. Ini ada fatwa dari ulama Wahabi. Hidangan keluarga duka cita menurut Mufti Wahabi yaitu Syekh bin Baz. Mufti Wahabi bolehkan suguhan tamu dari keluarga mayit. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah, Syekh bin Baz, Mufti Wahabi, juz 7 halaman 431, beliau menjelaskan apabila keluarga mayit membuat makanan untuk diri mereka atau untuk tamu yang singgah pada mereka, maka hukumnya boleh dan tidak makruh. Dalam kitab Majmu' Fatawa juga Syekh bin Baz mengatakan keluarga mayit boleh membuat makanan untuk tamu yang singgah pada mereka dengan makanan yang relevan dengan tamunya. Ini juz 9 halaman 318. Bahkan Mufti Wahabi Syekh bin Baz membolehkan minuman ringan dari keluarga mayit. Dalam kitab tersebut juz 13 halaman 371, menghadiri majelis takziah hukumnya sunnah. Minum segelas kopi atau kohwah dan teh atau menggunakan minyak wangi dari keluarga si mati hukumnya boleh, kata Syekh bin Baz. Bahkan Syekh bin Baz dalam kitab tersebut juz 13 halaman 387, keluarga mayit boleh mengundang orang banyak untuk makan makanan mereka, hasil kontribusi atau sumbangan dari tetangga atau masyarakat. Jadi boleh dan tidak makruh. Kemudian Mufti Wahabi membolehkan hidangan kematian Asyaul Walidain. Tradisi di Saudi Arabia, apabila ada orang meninggal, maka setelah berlalu 1 atau 2 bulan, sebagian anaknya membuat hidangan makanan, lalu mengundang tetangga dan kerabat untuk makan, sebagai sedekah bagi orang tua yang meninggal. Tradisi ini disebut dengan Asyaul Walidain, dan Mufti Wahabi Syekh bin Baz mengatakan ini hukumnya boleh dan bagus untuk dilakukan. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah yang ditulis oleh Syekh bin Baz. Nah, ini artinya apa saudara-saudara? Bahwa masalah kenduri, tradisi kenduri barakah atau makanan hidangan kematian itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Masyarakat yang melakukan itu mengikuti pendapat yang menganjurkan, atau bisa juga mengikuti pendapat yang mengatakan makruh, tetapi berhubung
hidangan makanan itu hasil sumbangan dari tetangga, maka makruhnya menjadi hilang. Dan Syekh bin Baz sendiri fatwanya sangat ringan sekali. Ulama Wahabi sangat ringan, sangat toleran di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.